Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, salam sejahtera bagi kita sekalian. Untuk memulai renungan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang terkasih, kami memuji Engkau bahwa Engkau mengizinkan kami untuk memiliki kehidupan sampai saat ini. Sesaat kami akan mendengarkan firman Tuhan, berkuasalah atas hati dan pikiran kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat Alkitab untuk renungan kita pada hari ini diambil dari Zakaria 10 ayat 2. Sebab apa yang dikatakan oleh terafim adalah jahat, dan apa yang dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta, dan mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa, serta hiburan yang diberikan mereka adalah kesia-siaan. Oleh sebab itu bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba dan menderita sengsara sebab tidak ada gembala. Saudara terkasih, ada peribahasa Indonesia yang mengatakan bagaikan anak ayam kehilangan induk. Peribahasa ini mengungkapkan keadaan yang kacau, berantakan, ataupun tidak terarah oleh karena ketiadaan seorang pemimpin. Bangsa Israel mengalami keadaan yang sama. Bukan berarti saya membandingkan keadaan mereka dengan anak ayam, namun dengan gambaran situasi yang terjadi. Mereka kehilangan panduan hidup, pemimpin yang bisa mengarahkan hidup mereka, dan situasi yang terjadi adalah kehidupan mereka kacau balau. Kehilangan yang mereka alami bukan karena gembalanya atau pemimpinnya, yaitu Tuhan, meninggalkan mereka, melainkan karena mereka sendiri yang meninggalkan Tuhan, Sang Gembala sejati itu. Mereka memilih untuk menggantungkan kehidupannya pada peramal-peramal atau ahli sihir duniawi. Membaca ayat renungan ini, saya teringat dengan kebiasaan beberapa orang di sekitar kita yang begitu percaya dengan ramalan-ramalan. Baik itu horoskop atau ramalan bintang, bahkan ada yang menggantungkan harapan dan kehidupannya pada ramalan mimpi. Setiap keadaan yang unik ia katakan, kode alam ini, nomor berapa itu? Dan yang ia harapkan, ia mendapatkan sesuatu yang bisa ia manfaatkan menjalani kehidupannya. Yang membuat saya heran, ternyata malahan ada buku yang sangat tebal untuk tafsiran mimpi itu tadi. Jauh lebih tebal daripada satu kitab. Tetapi buku tafsir itu bisa dibaca berulang-ulang. Namun kitab Matius, Markus atau yang lainnya, jangankan untuk membaca. Kitab itu berada di perjanjian lama atau perjanjian baru saja, barangkali juga tidak tahu. Sangat ironi memang kehidupan kita belakangan ini. Mungkin kita mengatakan, aku tidak kehilangan gembala karena aku toh ke gereja. Aku pergi beribadah. Tetapi saudaraku, ke gereja tidak menjadi jaminan bahwa hati kita tertuju pada Dia yang kita elu-elukan di gereja. Ada banyak yang malahan dengan tidak merasa bersalah, bahkan ketika di gereja pun dia sibuk dengan pembahasan mimpi itu tadi. Dia malah memilih tempat untuk membahas mimpi itu ya di mana? Di gereja. Hati-hati, jangan sampai Tuhan menegur kita karena telah menduakan Dia dengan cara itu. Saudara yang terkasih di dalam nama Kristus, janganlah menyibukkan diri untuk hal-hal yang sia-sia dan mengandung kehampaan. Tidak ada yang bisa menjamin kehidupan kita selain Tuhan, dan tidak ada yang menjadi sumber pengharapan kita selain daripada Tuhan itu sendiri. Mungkin kita pernah berhasil atau beruntung 1, 2 kali, 5, 4 kali, 10 kali dengan cara mimpi-mimpi itu tadi. Tetapi itu semua adalah kesia-siaan. Itu semua adalah kehampaan. Tidak ada yang pasti, tidak ada jaminan, dan itu tidak datang dari Tuhan.
Percayakanlah hidupmu hanya pada Tuhan dan berharaplah hanya pada Tuhan. Dialah yang memimpin kehidupan kita dan dialah yang pula mengetahui kepastian hidup kita. Orang yang mau dipimpin oleh Tuhan dan orang yang mau berharap pada Dia akan mendapatkan kehidupan yang pasti dan diberkati. Sebaliknya, orang yang menggantungkan kehidupannya pada ramalan-ramalan dunia, mimpi-mimpi, ramalan mimpi-mimpi, dia hanya akan mendapatkan kesia-siaan. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk firman-Mu. Ajari kami untuk menggantungkan kehidupan kami dan harapan kami kepadamu saja. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan untuk kita pada hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Shalom.